Baik, perkenalkan apa saya Habib Indirwan dari kelas B2. Di sini saya akan membahas fungsi utama transmisi. Yang pertama di sini pengaturan kecepatan. Transmisi memungkinkan pengemudi untuk mengatur kecepatan kendaraan sesuai dengan kebutuhan baik di jalan datar maupun curam. Yang kedua, pengaturan torsi. Transmisi juga mengatur torsi yang diperlukan untuk memulai kendaraan berhenti atau mengatasi rintangan. Ya, di sini ada flowchart. Yang pertama dari kunci kontak, kemudian akan menyalakan mesin, kemudian transmisi berada di posisi netral, kemudian tekan pedal kopling, pilih gigi transmisi, lepas kopling diimbangi gas, kemudian kendaraan bergerak, sesuaikan gigi dengan kecepatan kendaraan, kemudian saat akan berhenti tekan tuas kopling dan pindahkan gigi ke netral. Kemudian jika akan mundur pindah gigi ke R. Kemudian langkah selanjutnya tarik handrem. Nah, di sini ada komponen-komponen transmisi. Yang pertama ada input shaft, terus ada gigi synchronizer, kemudian ada shift fork, kemudian ada shift leakage, kemudian tuas persneling, ada output shaft, bearing, extraction housing, kemudian ada reverse idle gear, kemudian ada bak transmisi, kemudian gigi transmisi, hingga ke counter gear dan shaft. Untuk yang pertama, cara kerja dari input shaft adalah sebagai poros input tempat mengalirnya tenaga mesin dari kopling ke roda gigi atau gear. Lalu gigi synchronizer berfungsi untuk mencegah putaran apabila kedua gigi yang tersambung tidak dalam posisi sama serta memudahkan mengatur kecepatan dari gigi satu ke gigi yang lainnya. Lalu yang ketiga ada shift port, memindahkan gigi pada porosnya sehingga gigi akan lebih mudah untuk dipasang atau bahkan dipindahkan. Baik, selanjutnya di sini sistem kopling. Yang pertama ada tuas penghubung. Nya sebagai penghubung antar tuas persneling dengan shaft fork atau yang sering disebut dengan garpu pemindah. Yang kedua ada tuas persneling. Fungsinya memindahkan perbandingan gigi pada sistem transmisi kendaraan. Yang ketiga ada output shaft, sebuah poros yang memiliki fungsi untuk mentransfer torsi dari sistem transmisi ke gigi terakhir. Kemudian sistem kopling. Yang pertama di sini ada bearing. Fungsinya untuk mengurangi gesekan yang terjadi antara permukaan komponen yang berputar di dalam sistem transmisi. Yang kedua ada extension housing. Sebagai pelindung komponen output shaft yang kemungkinan keluar dari bak transmisi atau dari speedometer gear. Kemudian ada output shaft. Berfungsi untuk menghubungkan main reserve gear dan counter gear. Keberadaannya membuat putaran dari. Kemudian selanjutnya sistem kopling. Yang pertama ada bak transmisi sebagai dudukan bearing transmisi beserta dengan poros-porosnya dan sebagai wadah untuk menyimpan oli transmisi pada mobil. Yang kedua ada gigi transmisi. Ini berfungsi sebagai pengubah input tenaga yang dihasilkan oleh mesin menjadi output gaya torsi. Yang ketiga ada counter gear and shaft. Counter gear and shaft memungkinkan kendaraan untuk mengatasi berbagai situasi di jalan seperti melaju di jalan raya atau melewati medan berat. Kemudian selanjutnya ada pemeriksaan visual komponen transmisi manual. Komponen transmisi manual, di sini pemeriksaan visual komponen transmisi manual mencakup gigi, poros transmisi, dan rumah transmisi. Kemudian ada pemeriksaan kopling. Pastikan kopling tidak aus, gesekan yang benar, dan tidak terdapat kebocoran cairan penggerak. Kemudian ada deteksi getaran. Pemeriksaan visual untuk mendeteksi getaran yang tidak biasa pada komponen transmisi manual. Kemudian selanjutnya pemeriksaan suara dan getaran pada transmisi manual. Yang pertama getaran. Pemeriksaan getaran membantu mengidentifikasi masalah mekanis yang mungkin terjadi dalam transmisi. Getaran tak normal dapat menjadi indikasi adanya kerusakan komponen. Yang kedua suara. Pengamatan suara yang dihasilkan oleh transmisi dapat mengungkapkan keadaan komponen internalnya. Suara gemertak atau gesekan yang
tidak biasa perlu diperiksa lebih lanjut. Kemudian pemeriksaan mendalam. Pemeriksaan suara dan getaran memerlukan ketelitian untuk mengesahkan keadaan transmisi. Penggunaan alat bantu seperti stetoskop dapat membantu dalam proses ini. Kemudian selanjutnya pemeriksaan keausan dan kebocoran pada transmisi manual. Pemeriksaan keausan. Yang pertama di sini periksa keausan pada gigi, transmisi, dan kopling. Kemudian pastikan perpindahan gigi berjalan lancar tanpa gesekan yang berlebihan. Kemudian perhatikan apakah terdapat tanda-tanda keausan pada bagian-bagian transmisi. Selanjutnya kebocoran, pemeriksaan kebocoran. Periksa apakah terdapat kebocoran oli transmisi, kemudian cek apakah terdapat kebocoran pada selang dan sambungan transmisi. Kemudian periksa apakah ada tanda-tanda kebocoran di sekitar rumah transmisi. Kemudian segera lakukan perbaikan jika terdapat keausan atau kebocoran yang terdeteksi pada transmisi manual untuk mencegah kerusakan yang lebih serius. Kemudian selanjutnya kesimpulan dan saran perawatan transmisi manual. Yang pertama perawatan rutin. Secara rutin pastikan untuk mengganti oli transmisi sesuai jadwal yang disarankan produsen. Kemudian pemeriksaan tepat waktu. Lakukan pemeriksaan rutin terhadap kopling gigi dan sistem transmisi untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Kemudian teknik mengemudi. Hindari penggunaan gigi terlalu kasar dan gunakan teknik mengemudi yang halus untuk memperpanjang umur transmisi. Kemudian perhatian pada getaran. Jika terdapat getaran atau suara tidak wajar, segera periksakan ke bengkel yang terpercaya untuk memastikan tidak ada masalah serius.